Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai belajar matematika. Untuk bab pertama ini di kelas 5 itu adalah pecahan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menyamakan penyebut pecahan dengan mengalihkan penyebut yang satu dengan lainnya. Yang kedua, menyamakan penyebut pecahan dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Dan yang ketiga, diharapkan kalian dapat menjumlahkan dua pecahan baik dengan penyebut yang sama maupun berbeda. Nah, mari kita mengingat kembali mengenai materi pecahan yang telah kalian dapatkan di kelas 4. Kita akan lihat dulu video ini, yaitu berkaitan dengan konsep pecahan. Belajar tentang pecahan. Mari kita perhatikan cerita Ahmad. Halo teman-teman, pernahkah kalian membantu ibu memasak? Ahmad sangat suka membantu ibunya. Ahmad membantu ibu merapikan kamar tidur, kemudian menyapu rumah dan halaman. Membantu ibu adalah hal yang menyenangkan. Membantu ibu adalah perbuatan baik. Hari ini Ahmad akan membantu ibu membuat donat. Setelah menyiapkan bahan-bahannya, Ahmad mulai membuat donat. Setelah selesai membuat donat, Ahmad menghias donatnya. Setelah itu, Ahmad memotong donat untuk diberikan kepada adiknya. Mari kita perhatikan Ahmad yang akan memotong donat. Ahmad sudah menyiapkan donat dan pisaunya. Kemudian ia mulai memotong. Coba perhatikan, ada berapa bagian donat setelah dibelah? Betul, ada 2 bagian donat. Sekarang Ahmad akan memberikan donat kepada adiknya. Adik mengambil 1 potong donat. Berarti adik mendapatkan 1/2 bagian dari donat. Kemudian Ahmad mengambil 1 potong donat juga. Berarti Ahmad mendapatkan 1/2 bagian donat. Sekarang donatnya akan dibagi menjadi 4 bagian. Mari kita perhatikan, ada berapa bagian donat setelah dipotong? Betul, ada 4 bagian. Sekarang donat akan diberikan kepada Ahmad, adik, dan ibu. Adik mendapatkan 2 potong donat. Berarti adik mendapatkan 2/4 bagian donat. Ahmad mengambil 1 potong donat. Berarti Ahmad mendapatkan 1/4 bagian donat. Ibu juga mengambil 1 potong donat. Berarti ibu mendapatkan 1/4 bagian donat. Sama seperti Ahmad. Ketika ayah pulang kerja, ayah membawa sekotak pizza. Pizza ini akan diberikan kepada Ahmad, adik, dan ibu. Pizza dipotong menjadi 8 bagian. Ahmad mengambil 2 potong pizza. Berarti Ahmad mendapatkan 2/8 bagian pizza. Adik mengambil 1 potong pizza. Berarti adik mendapatkan 1/8 bagian pizza. Ibu mengambil 1 potong pizza. Berarti ibu mendapatkan 1/8 bagian pizza. Kemudian ayah mengambil 3 potong pizza. Berarti ayah mendapatkan 3/8 potong pizza. Setelah mengamati cerita Ahmad, apakah kalian tahu apa itu pecahan? Mari kita perhatikan. Pecahan adalah
Pembagian dua bilangan bulat dengan bilangan yang dibagi disebut pembilang dan bilangan pembagi disebut penyebut. Mari kita perhatikan, ini adalah contoh pecahan. Pecahan itu terdiri atas dua bilangan, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Bilangan yang di atas disebut pembilang dan bilangan yang di bawah disebut penyebut. Itulah pecahan. Nah, di sini itu ada 3 bagian kue. Jika Ahmad mengambil 1 potong kue, kira-kira berapa pecahan kue tersebut? Ya, betul. 1/3 bagian. Lalu yang kedua, di sini ada 6 potong pizza. Ya, keseluruhannya ada 6. Jika Ahmad mengambil 3 potong pizza, berapa pecahannya? Ya, betul. 3/6 bagian. Yang ketiga, di sini ada roti. Roti ini keseluruhannya ada 4 bagian. Jika Ahmad mengambil 3 potong roti, berapa pecahan rotinya? Ya, betul. 3/4 bagian. Nah, yang terakhir ini ada 2 potong jeruk. Jika Ahmad mengambil 1 potong jeruk, maka berapa pecahannya? Ya, betul. 1/2 bagian. Nah, mudah ya anak-anak semua. Ini adalah beberapa soal yang berkaitan dengan konsep pecahan. Nah, sekarang Ibu punya ini kotak yang 2 kotak ini diarsir berwarna pink. Nah, pertanyaannya, berapa nilai pecahan pada bagian yang diarsir? Nah, mari kita perhatikan. Yang bagian atas, ya, dalam suatu pecahan, angka yang di atas itu disebut pembilang. Pembilang itu dapat ditentukan dari daerah atau bagian yang diarsir, sedangkan yang penyebutnya dapat ditentukan dari keseluruhan kotak yang diketahui. Nah, sekarang coba kita bahas bahwa berapakah pembilang dari pecahan ini. Ya, tentu kalian sudah tahu ya bahwa pembilangnya adalah 2. Akan tetapi, berapakah penyebutnya? Mungkin kita bisa hitung keseluruhan dari kotak yang ada. Nah, keseluruhannya ada berapa? 5 bagian kah? Ini kalau dilihat apakah betul ada 5 bagian keseluruhan? Oh, ternyata bukan. Lah, lalu berapa keseluruhan kotak yang ada pada gambar itu? Nah, mari kita bahas. Karena pecahan itu adalah harus dibagi dengan bagian yang sama, sedangkan pada gambar ini itu kotak yang diarsir atau yang berwarna pink itu ukurannya hanya sekecil ini ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kotak yang besar itu tidak sama. Tidak sama besarnya, sehingga itu tidak bisa disebut sebagai bagian yang sama, sehingga kita harus samakan terlebih dahulu kotak yang putih itu menjadi sama besar dengan kotak yang berwarna pink, sehingga kita bisa bagi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian sudah bisa menentukan nilai dari penyebut pecahan itu ada berapa. Mari kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi keseluruhan kotak
yang digambarkan itu ada 8 bagian. Oleh karena itu, kita dapat tentukan nilai pecahan pada bagian yang diarsir itu adalah 2/8. 2 sebagai pembilang yang dapat diketahui dari yang kotak yang diarsir atau bagian yang diarsir. Kemudian 8 ini itu adalah keseluruhan kotak. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi, kalian harus perhatikan bahwa daerah keseluruhan yang diperoleh dari suatu pecahan yang dapat dibuat suatu penyebut ya, itu harus sama besar dengan yang diarsir. Jadi tidak boleh ada yang kecil, ada yang besar, harus sama besar. Oleh karena itu, kita bisa tentukan bahwa yang digambarkan ini memiliki nilai pecahan 2/8. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya Ibu akan mengingatkan bagaimana cara mencari KPK dan FPB, karena dua materi ini juga sangat kalian butuhkan untuk mempelajari pecahan yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, misalkan Ibu punya bilangan 20 dan 30. Nah, untuk mencari KPK dan FPB itu kita harus buat pohon faktor yang nantinya kalian bisa dapatkan faktorisasi prima dari suatu bilangan itu. Nah, bilangan 20 ini ketika kita bagi dengan bilangan prima yaitu 2, maka kita bisa dapatkan di sini 10. Ternyata 10 ini belum prima, maka bisa kita turunkan lagi jadi 2 dikali 5. Karena 5 ini sudah prima, maka stop sampai di sini. Sehingga faktorisasi prima dari 20 bisa kita tentukan yaitu 2 kuadrat dikali 5. Bu, dari mana 2 kuadrat dikali 5? Ya ini yang ada di paling pinggir dari pohon faktor, yaitu 2 dikali 2 dikali 5. Nah, 2 dikali 2 itu adalah 2 kuadrat. Bisa kita tuliskan seperti ini, kemudian dikali dengan 5. Nah, selanjutnya bilangan 30 itu kita cari pohon faktornya, yaitu kita bagi dengan bilangan prima 2. Kita peroleh 15 di sini. Nah, ternyata 15 itu juga belum prima. Maka bisa kita turunkan yaitu 3 dikali 5. Karena 5 ini sudah prima, maka stop atau berhenti di sini. Oleh karena itu, kita dapat tentukan faktorisasi prima dari 30 itu adalah 2 dikali 3 dikali 5. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan faktorisasi prima dari kedua bilangan 20 dan 30 itu, maka kita bisa tentukan FPB-nya. FPB itu bisa kita tentukan dari bilangan pokok yang sama dengan pangkat yang terkecil. Bilangan pokok itu maksudnya yang bilangan ini ya, 2. Kemudian yang sama lagi mana? 5. Gitu ya, antara dua faktorisasi ini. Nah, di sini ada bilangan pokok yang sama yaitu 2 kuadrat dan 2 saja. Nah, kalau FPB itu kita pilih yang pangkatnya kecil. Ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1. Kalau tidak ditulis itu pangkatnya 1 ya anak-anak. Jadi kalau FPB itu kita pilih yang nilai pokoknya sama, tapi pangkatnya yang kecil, yaitu 2. Maka bisa kita tulis di sini 2. Kemudian selanjutnya ada bilangan pokok yang sama lagi. Berapa? 5. Karena 5 mempunyai pangkat yang sama yaitu 1, maka kita tulis 1 saja, 5 gitu ya. Jadi FPB-nya adalah 2 dikali 5 sama dengan 10.
Kalau KPK itu bisa kita tentukan kebalikannya dari FPB. KPK itu kita cari bilangan pokok yang sama dengan pangkat yang terbesar, dan juga kita pilih juga bilangan pokok yang berbeda. Jadi maksudnya seperti ini. Kalian perhatikan, di sini ada 2 kuadrat dan 2 mempunyai bilangan pokok yang sama, yaitu 2. Ya. Nah, kalau KPK itu kita pilih yang pangkatnya lebih besar, yaitu 2 kuadrat. Maka bisa kita tulis di sini 2 kuadrat. Kemudian yang sama lagi ada 5. Maka 5 bisa kita tulis juga. Kemudian yang berbeda dari yang lainnya yaitu 3. Oleh karena itu, KPK dapat kita tentukan 2 kuadrat dikali 3 dikali dengan 5. Kalau kita hitung, maka hasilnya adalah 60. Karena 2 kuadrat adalah 4, 4 dikali 3 adalah 12, 12 dikali 5 sama dengan 60. Seperti itu ya anak-anak. Oke, Ibu akan lanjutkan. Nah, kita masuk materi yang pertama, yaitu kalian harus memahami bagaimana cara menyamakan penyebut pecahan. Nah, ada 2 cara dalam menyamakan penyebut, yaitu yang pertama adalah mengalihkan penyebut yang satu dengan penyebut lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Nah, kita pelajari dulu cara yang pertama, yaitu mengalihkan penyebut yang satu dengan penyebut lainnya. Nah, ini ada definisi, yaitu jika terdapat pecahan A per B dan C per D, ada 2 pecahan ya, di mana B dan D itu tidak boleh sama dengan 0. Mengapa tidak boleh sama dengan 0? Karena ketika B dan D atau penyebut kedua pecahan ini saya ganti 0, maka bukan disebut pecahan lagi, karena pecahan yang penyebutnya 0, yang nilai bawahnya atau penyebutnya 0, itu tidak memiliki nilai atau nilainya tak terdefinisi. Gitu ya maksudnya. Kemudian selanjutnya B dan D itu tidak boleh sama. Mengapa Bu tidak boleh sama? Karena ketika B dan D itu sama, misalkan B itu 2, D juga 2, maka tidak perlu lagi kita menyamakan penyebut pecahan, karena mereka sudah sama. Oleh karena itu, definisi ini itu B dan D-nya berbeda, sehingga kita dapat menyamakan penyebutnya dengan cara seperti ini. A per B sama dengan pecahan yang pertama dikali penyebut pecahan kawannya atau temennya. Jadi dikali D. Kemudian pecahan yang satunya yang C per D itu juga seperti itu. Kita tulis pecahan C per D, kita kalikan dengan ini penyebut pecahan yang lainnya, yaitu B. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh berikut ini. Menyamakan penyebut dari pecahan 3/4 dan setengah. Nah, ini caranya kita gunakan definisi ini. Bahwa kita ilustrasikan A itu adalah 3, B itu adalah 4, ya ini ya. Ini A per B, jadi ini 3, A-nya 3, B-nya 4, kemudian C-nya itu adalah 1, D-nya itu adalah 2. Ya, ini saya hubungkan dengan definisi yang telah kita pelajari. Itu maksudnya. Kemudian kita bisa samakan 2 pecahan itu penyebutnya, yaitu 3/4. Ya, pecahan 3/4 kita kalikan dengan penyebut pecahan lainnya. Jadi penyebut pecahan yang lainnya adalah berapa? 2. Ya, jadi 3/4 ini saya kalikan semuanya dengan 2 ini. Maka jadinya seperti ini, 3 dikali 2 adalah 6, 4 dikali 2 adalah 8. Begitu juga untuk yang setengah. Nah, yang setengah juga seperti itu. Jadi setengah
saya kalikan dengan penyebut pecahan yang satunya. Yang pertama tadi yaitu kali 4. Hasilnya 1 dikali 4 adalah 4, 2 dikali 4 adalah 8. Seperti itu. Kemudian, selain cara yang pertama, kita juga bisa menyamakan penyebut pecahan itu dengan cara yang kedua, yaitu mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Nah, ini ada juga definisinya jika terdapat dua pecahan, yaitu A per B dan C per D, di mana B tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0, B tidak boleh sama dengan D, maka untuk menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK penyebut itu, yaitu B dan D. Misal ini kan ada pecahan A per B, ini ada C per D, maka kita cari KPK penyebutnya B dan D. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh berikut ini. Menyamakan penyebut dari pecahan 3/8 dan 3/6. Mari kita bahas. Nah, ini kan tadi menyamakan kedua pecahan ini. Karena pecahan memiliki penyebut 8 dan 6, ya kan? 8 dan 6, maka kita samakan penyebutnya itu dengan mencari KPK 8 dan 6. Nah, caranya ingat yang di awal tadi ya anak-anak, KPK itu bisa kita tentukan dengan mencari pohon faktor dulu, dari 8 dan 6. Nah, dari dua pohon faktor ini, maka kita dapat tentukan faktorisasi primanya, yaitu 8 adalah 2 pangkat 3, atau 2 dikali 2 dikali 2, dan 6 itu adalah 2 dikali 3. Gitu. Kemudian untuk menentukan KPK itu kita cari bilangan pokok yang sama dan pangkat yang tertinggi. Nah, di sini ada dua bilangan pokok yang sama atau nilai pokok yang sama, yaitu 2. Pangkat yang tertinggi yang mana? Ya, betul, yang 2 pangkat 3. Kemudian kita cari angka atau nilai yang berbeda, yaitu 3. Ya. Jadi KPK-nya itu adalah 2 pangkat 3 ya dikali dengan 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Sehingga dari situ kan kita sudah mendapatkan KPK. Maka kita buat penyebut dari kedua pecahan itu adalah 24. Nah, bagaimana untuk menentukan pembilangnya? Nah, caranya untuk menentukan pembilangnya seperti ini. Kita bagi dulu dengan penyebut. Ya, jadi 24 dari yang kita hasilkan KPK tadi ya. 24 kita bagi dengan 8. Hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dikali 3 itu adalah 9. Ya. Nah, kita bisa tentukan pembilang dari yang ini tadi ya, yang 3/8 itu adalah 9, kemudian penyebutnya adalah 24. Sehingga 3/8 itu sama dengan 9/24. Begitu juga untuk pecahan yang satunya. 3/6 itu kita buat penyebutnya adalah 24. Dengan cara yang sama, yaitu 24 kita bagi 6, kemudian kita kalikan 3. 24 dibagi 6 adalah 4, 4 dikali 3 adalah 12. Seperti itu ya. Jadi yang bawah ini saya jabarkan agar kalian mempunyai pandangan ketika menghitung. Jadi 24 kita bagi 6, ini hasilnya berapa ya? Oh, 4. 4 baru kita kalikan 3. Jadi polanya seperti ini. Untuk menghitungnya kalian bisa punya gambaran seperti ini. Sehingga 24 dibagi 6 itu 4 dikali 3 sama dengan 12/24. Seperti itu ya. Jadi kita sudah berhasil menyamakan penyebut dari pecahan 3/8 dan 3/6, yaitu 3/8 itu sama dengan 9/24, kemudian 3/6 ini adalah 12/24.
Ini sudah mempunyai penyebut yang sama. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apabila ada pecahan lebih dari 2 pecahan, yang kita bahas sebelumnya itu ada 2 pecahan yang kita harus samakan penyebutnya. Tapi bagaimana jika ada lebih dari 2 pecahan? Ya sebenarnya sama saja, tapi kita bahas agar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Contoh, menyamakan penyebut dari pecahan 3/4, 1/2, dan 2/5. Kita menggunakan cara yang pertama, yaitu mengalihkan penyebut yang satu dengan penyebut lainnya. Nah, karena penyebut dari 3 pecahan ya, 3 pecahan ini adalah 4, 2, dan 5. Ini ya yang di bawah, penyebut itu yang di bawah, 4, 2, dan 5. Maka kita kalikan ketiga bilangan penyebut itu, yaitu 4 dikali 2 dikalikan 5. 4 dikali 2 adalah 8, 8 dikali 5 adalah 40. Oleh karena itu, maka kita bisa buat penyebut semuanya, yaitu menjadi 40. Jadi seperti ini. Jadi 3/4 itu kita buat penyebutnya adalah 40. Kemudian setengah kita buat penyebutnya juga 40. 2/5 kita buat penyebutnya juga 40. Nah, untuk menentukan pembilangnya dengan cara yang sama dengan sebelumnya, itu kita gunakan pola bagi kali tadi ya. Jadi caranya 40 kita bagi dengan 4. Berapa hasilnya? 10. 10 kita kalikan 3 adalah 30. Jadi pembilangnya bisa kita tentukan 30 dari cara ini tadi. Begitu pula untuk yang kedua. Yang ini 40 kita bagi dengan 2, kita hasilkan 20, kemudian dikali 1. Maka dapat ditentukan di sini pembilangnya adalah 20. Yang selanjutnya ada 40 kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 8. 8 dikali 2 adalah 16. Nah, seperti itu. Nah, ini yang terakhir ini atau yang ini ya, itu bisa kita lihat bahwa penyebutnya sudah sama semua, yaitu 40. Nah, untuk menentukan pembilangnya dengan cara pola seperti ini. Atau bisa dituliskan untuk menghitungnya seperti ini. Gitu ya anak-anak. Jadi, meskipun ada lebih dari 2 pecahan, yang di contoh ini ada 3 pecahan, maka kita kalikan penyebut yang satu dengan penyebut lainnya itu, maksudnya kita kalikan ketiga penyebut dari pecahan itu, yaitu kita kalikan semua, kemudian kita tuliskan penyebutnya dulu, baru kita tentukan pembilangnya satu-satu dengan pola ini, bagi kali ya. Oke, Ibu lanjutkan. Cara yang kedua, itu bisa kita dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya jika ada lebih dari 2 pecahan. Nah, kita bahas contoh berikut ini. Menyamakan penyebut dari pecahan 1/4, setengah, dan 3/5. Nah, ini tidak kita gunakan cara yang dikali penyebutnya, tapi kita coba gunakan cara 2 dengan mencari KPK. Jadi, ketiga pecahan tersebut kan memiliki penyebut 4, 2, dan 5. Maka, cara yang kedua ini kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK 4, 2, dan 5. Jadi, kita cari KPK. Kalau 4 itu pohon faktornya atau faktorisasi primanya adalah 2 kuadrat, kemudian 2 itu ya 2 karena 2 itu merupakan bilangan prima, kemudian 5 juga 5 karena 5 merupakan bilangan prima. Gitu ya. Nah, untuk menentukan KPK itu ingat, kalian pilih dulu angka atau nilai atau bilangan yang mempunyai nilai yang bilangan pokok yang sama, yaitu 2 ini ya.
Tapi pilih yang pangkatnya tertinggi, yaitu di sini adalah 2 kuadrat. Ya. Kemudian kita cari angka yang berbeda. Angka yang berbeda apa? 5. Jadi KPK-nya adalah 2 kuadrat dikali 5 atau 4 dikali 5, karena 2 kuadrat itu 4, 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, karena KPK-nya 20, maka dengan cara yang sama, kita gunakan cara bagi kali tadi. Kita tulis dulu penyebutnya jadi 20 semua. Ya, dari 3 pecahan ini, kita jadikan penyebutnya 20 semua. Kemudian untuk menentukan pembilangnya, itu kalian gunakan cara bagi kali tadi. 20 dibagi dengan 4, itu adalah 5. 5 dikali 1 adalah 5. Nah, seperti ini. Jadi, 1/4 itu sama dengan 5/20. Selanjutnya, 20 dibagi dengan 2, itu adalah 10. 10 dikali 1 juga 10. Jadi, setengah itu sama dengan 10/20. Begitu juga selanjutnya, 3/5 itu 20 dibagi 5 adalah 4. 4 dikali 3 adalah 12. Jadi 3/5 itu sama dengan 12/20. Nah, yang saya tebali hasilnya ini sudah mempunyai penyebut yang sama, yaitu 20 semua. Untuk pembilangnya kita hitung satu-satu dengan menggunakan cara bagi kali seperti tadi ya. Oke. Nah, menyamakan penyebut pecahan itu sebenarnya juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ibu punya cerita atau yang ada dalam kehidupan itu, misalkan Cindy dan Dinda adalah sahabat yang sering belajar bersama. Suatu ketika mereka saling berlatih beberapa soal matematika. Cindy mampu menyelesaikan soal tersebut dalam waktu sepertiga jam, sedangkan Dinda mampu menyelesaikan soal dalam waktu 3/6 jam. Lalu pertanyaannya, siapakah yang paling cepat menyelesaikan soal matematika? Nah, kita dapat menentukan siapa yang paling cepat dalam menyelesaikan soal tersebut. Itu kita buat dulu penyebutnya dari 2 pecahan ini sama. Karena kalau penyebutnya ini berbeda, kita tidak tahu lebih besar yang mana, apakah sepertiga ataukah 3/6. Oleh karena itu, kita samakan dulu penyebutnya. Kita mempunyai 2 cara untuk menyamakan penyebut. Yang pertama yaitu dengan mengalihkan penyebut yang satu dengan penyebut lainnya. Seperti tadi ya, dikalikan. Kemudian yang kedua, itu kita mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Nah, kita bahas semuanya. Cara yang pertama kita bahas ya. Cara yang pertama itu kita menyamakan penyebut dari pecahan sepertiga dan 3/6 dengan cara pertama, yaitu mengalihkan penyebut yang satu dengan penyebut lainnya. Maka bisa kita tentukan mungkin A, B, C, D-nya, yaitu seperti ini. A-nya adalah 1, nih ya, perhatikan, 1, B-nya adalah 3, C-nya adalah 3, ya ini, D-nya adalah 6. Nah, dari situ dengan menggunakan definisi yang pertama tadi, maka kita bisa tentukan bahwa yang pertama itu kan pecahannya sepertiga. Maka sepertiga ini saya kalikan pembilang dan penyebutnya itu dengan apa? Penyebut pecahan yang satunya, yaitu 6. Nah, bisa kita hitung 1 dikali 6 adalah 6, 3 dikali 6 adalah 18. Kemudian kita samakan penyebut pecahan yang kedua, yaitu 3/6. 3/6 itu pecahannya saya kalikan dengan penyebut pecahan yang satunya, yaitu 3. Maka 3/6 dikalikan dengan 3, itu bisa kita hitung 3 dikali 3 adalah 9, dan 6 dikali 3 adalah 18. Oleh karena itu, maka kedua pecahan ini ketika sudah kita kerjakan seperti ini, maka sudah memiliki penyebut yang sama. Seperti itu. Kalau sudah mempunyai penyebut yang sama, sebenarnya kita sudah bisa menentukan mana yang besar, mana yang kecil dengan cara membandingkan 2 bilangan pembilang
dari dua pecahan ini, itu yang besar yang mana? Ya otomatis yang besar adalah 9/18. Yang lebih kecil adalah 6/18. Seperti itu. Sebelum kita menentukan siapa yang paling cepat menyelesaikan soal matematika, mari kita bahas cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Yaitu kita dapat tentukan ini, kedua pecahan ini memiliki penyebut 3/6. Ya kan? 3 dan 6. Maaf, 3 dan 6. Maka kita dapat menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK 3 dan 6. Nah, karena 3 adalah bilangan prima, maka 3 ya sama dengan 3. Kalau 6 itu bisa kita buat poin faktor, sehingga faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3. Sehingga kita bisa tentukan KPK-nya. KPK kita pilih angka atau bilangan yang sama yaitu 3, dan bilangan yang berbeda yaitu 2, sehingga KPK-nya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Setelah kita menentukan KPK, maka kita menggunakan cara yang seperti tadi, yaitu sepertiga kita buat penyebutnya adalah 6. Kemudian 6 ini kita untuk menentukan pembilangnya kita bisa gunakan cara bagi kali seperti tadi. Yaitu 6 dibagi 3 adalah 2, 2 dikali 1 adalah 2. Jadi, sepertiga sama dengan 2/6. Seperti itu. Kemudian untuk pecahan yang kedua, yaitu 3/6, itu kita juga buat penyebutnya juga 6, karena ini sudah 6 dan juga ini sudah 6, sebenarnya kita bisa langsung tuliskan pembilangnya adalah, ya betul, 3. Tapi untuk membuktikan itu 3, maka kita dapat menggunakan cara bagi kali. Jadi 6 dibagi 6 itu adalah 1, 1 dikali 3 adalah 3/6. Seperti itu ya. Jadi 3/6 itu tetap pecahannya, yaitu 3/6. Karena KPK-nya 6 dan dia juga sudah memiliki penyebut yaitu 6, maka tinggal kita tuliskan sama. Itu ya. Nah, kembali ke soal cerita. Soal cerita yang ditanyakan adalah siapakah yang paling cepat menyelesaikan soal tersebut. Untuk menentukan siapa yang paling cepat mengerjakan soal, maka kita tentukan nilai yang paling kecil antara dua pecahan yang sudah kita samakan penyebutnya. Yaitu sepertiga itu tadi adalah 2/6, 3/6 adalah 3/6. Jadi kita fokus pada pecahan yang sudah sama penyebutnya. Tapi kenapa Bu yang ditanyakan paling cepat? Tapi yang kita cari paling kecil? Ya pasti, karena untuk menyelesaikan soal matematika, kalau kita cari yang paling kecil, itu adalah waktu yang dibutuhkan itu kalau yang paling sedikit adalah yang paling cepat. Jadinya kita cari nilai yang paling kecil dari dua pecahan itu. Gitu. Jadi Cindy dan Dinda itu yang paling cepat mengerjakan, berarti yang paling yang paling sedikit membutuhkan waktu ketika mengerjakan. Sehingga kita tentukan yang paling kecil. Nah, caranya bagaimana? Mudah saja. Karena ini penyebutnya sudah sama-sama 6, maka kita tinggal perhatikan pembilangnya. 2 dengan 3 itu lebih kecil yang mana? Pasti kalian tahu, yaitu 2/6. Oleh karena itu, 2/6 ini adalah miliknya Cindy, dan 3/6 miliknya Dinda. Otomatis, yang paling cepat menyelesaikan soal adalah Cindy. Atau kalian juga bisa mengilustrasikan dengan garis bilangan seperti ini. Antara angka 0 dan 1 ini ada pecahan yang berpenyebut 6, yaitu 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 atau 1. Gitu ya. Semakin garis bilangan ini ke kanan, maka semakin besar nilainya.
semakin baris bilangan ini ke kiri, maka semakin kecil nilainya. Nah, ini kita bandingkan 2/6 dan 3/6. Ini yang lebih kecil yang mana? Yang ada di sebelah kiri, yaitu 2/6. Dari sini kalian dapat tentukan bahwa 2/6 itu kurang dari 3/6. 2/6 miliknya Cindy, 3/6 itu miliknya Dinda. Sehingga dapat disimpulkan, jadi Cindy yang paling cepat mengerjakan soal daripada Dinda. Jadi jawabannya, siapa yang paling cepat? Cindy. Gitu ya, karena Cindy yang membutuhkan waktu yang lebih sedikit daripada Dinda. Yaitu kita pilih yang nilai yang kecil, yaitu miliknya Cindy. Nah, selanjutnya ayo kita berlatih. Nah, untuk tugas hari ini silahkan kerjakan soal latihan pertemuan 1 yang Ibu kirim di Google Classroom. Nanti kalian bisa cek soalnya di tugas kelas atau classwork dalam Google Classroom. Kemudian nanti hasil pekerjaan kalian silahkan dikerjakan di buku tulis. Jangan lupa cantumkan tanggal hari ini dan nama kalian di pojok kanan atas buku. Kemudian nanti kalian bisa foto tugas kalian itu dan dikumpulkan kembali di Google Classroom. Nanti tempatnya sesuai yang ada di sana ya anak-anak. Jadi nanti uploadnya tetap di tugas kelas yang ada di Google Classroom. Bagi yang belum bisa mengunggah tugas di Google Classroom, silahkan pelajari dulu link YouTube yang telah Ibu kirimkan kemarin. Nah, untuk tugas yang Ibu berikan nanti, Ibu beri deadline atau batas waktu sampai jam 8 malam. Jadi jangan sampai kelewat dari jam 8 malam ya. Terus semangat belajar dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.